Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 6 TPB 20. Di sini kami mendapatkan tugas fisika dasar yaitu Research Based Learning dengan judul alat pendeteksi magnet menggunakan prinsip motor listrik sederhana, di mana ada kaitannya dengan materi yang kami pelajari yaitu gaya Lorentz. Sebelum kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Ramanda Ditra Christian dengan NIM 122160042, Prodi Matematika. Nama saya Monita Raja Guguk dengan NIM 122160043 dari Prodi Matematika. Nama saya Angel Patricia Pardede dengan NIM 122410078 dari Program Studi Sains Aktuaria. Nama saya Jeli Krisima Nurung dengan NIM 122410079 dari Prodi Sains Aktuaria. Dan nama saya Anita Grace Semorang dengan NIM 122410080 dari Sains Aktuaria. Oke, selanjutnya ini akan dijelaskan mengenai latar belakang prinsip kerja yang digunakan pada alat pendeteksi magnet ini, yaitu pada prinsip kerja motor listrik itu sendiri. Motor listrik merupakan sebuah alat yang berguna untuk mengubah suatu energi listrik diubah menjadi suatu energi mekanik. Dan alat yang mempunyai fungsi yang sebaliknya di mana berguna untuk mengubah suatu energi mekanik diubah menjadi energi listrik disebut dengan dinamo atau generator. Motor listrik ini bisa Anda temukan pada beberapa peralatan rumah tangga yang ada di sekitar Anda, misalnya seperti mesin cuci, kipas angin, pompa air, blender, mixer, penyedot debu, dan yang lainnya. Pada motor listrik ini, tenaga listrik akan diubah menjadi suatu tenaga mekanik. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara mengubah tenaga listrik menjadi energi magnet atau yang disebut dengan elektromagnet. Gaya Lorentz. Dasar teori gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz, jika arah listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal. Untuk itu, medan magnet dikondisikan selalu tegak lurus dengan arus yang mengalir. Selanjutnya rumus gaya Lorentz. Persamaan rumus gaya Lorentz adalah I dikali L dikali B, di mana F itu adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, dan B itu adalah medan magnet, satuannya Tesla, dan I itu adalah kuat arus, satuannya ampere, L itu panjang konduktor, satuannya meter. Rumus gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Rumusnya adalah FL sama dengan B I dikali L dikali sin alfa, di mana L itu adalah panjang kawat, satuannya meter, I itu adalah kuat arus, satuannya ampere, B itu kuat medan magnet, satuannya Tesla, dan alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh B dan I. Selanjutnya ada rumus gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Rumusnya adalah FL sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin alfa, di mana Q itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan P itu adalah kecepatan gerak muatan, satuannya meter per sekon, dan B itu adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla, dan alfa adalah bentuk sudut yang dibentuk oleh B dan V. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, motor listrik itu merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk memutar kawat kumparan. Yang kedua, alat pendeteksi magnet sederhana yang kami lakukan menggunakan prinsip kerja motor listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan menerapkan gaya Lorentz. Yang ketiga, energi mekanik tersebut digunakan sebagai mesin yang dapat menggerakkan dan memutarkan kawat kumparan.
yang ketika terdeteksi magnet dengan variasi jarak yang dekat akan menghasilkan pemutaran kumparan yang lebih cepat. Dan bahan yang kami gunakan seperti pada gambar terlampir. Selanjutnya adalah prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, lilitkan kawat tembaga pada benda yang berbentuk silinder agar kumparan berbentuk bulat. Ketiga, sisakan 4 cm kawat pada awal dan akhir kumparan. Keempat, tempelkan peniti pada kutub positif dan negatif baterai secara berhadapan menggunakan selotip. Kemudian, kawat pada kumparan dihubungkan melalui kedua lubang peniti. Terakhir, letakkan atau dekatkan magnet di antara baterai dan kumparan. Lalu, kelebihan yang ada pada alat ini apa sih? Kelebihan yang ada pada alat ini ada 4, yaitu yang pertama ada alat dan bahan mudah digunakan. Selain itu, alat dan bahan mudah dirangkai. Biaya yang digunakan juga tidak banyak untuk membuat alat tersebut. Dan juga torsi pada kecepatan dapat dikontrol. Kekurangan yang terjadi di alat tersebut adalah alat tidak bisa dikontrol jika kecepatan rendah. Yang kedua, kumparan akan terlepas apabila penyangga yang dibuat tidak kuat. Berikut adalah kesimpulannya. Berdasarkan percobaan motor listrik yang telah dilakukan, didapatkan beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu semakin banyak baterai yang digunakan, maka perputaran kumparan semakin cepat, begitupun sebaliknya. Sekian adalah paparan mengenai laporan research based learning dari kelompok kami. Untuk video pembuatan akan kami tampilkan di slide berikutnya. Terima kasih.